Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Apakah semuanya sudah siap ya? Ini nampaknya sudah lumayan yang gabung, cukup lumayan banyak. Dan segera nje, kita bisa mulai acara pada malam hari ini yang sungguh sangat luar biasa, yang Bapak Ibu semuanya kita sudah menunggu-nunggu nih. Apa sih ya yang bakal kita Benar, Kak. perbincangkan pada malam hari ini? J. Oke. Eh, oke, kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang luar biasa ini. Ya, Bapak Ibu yang sangat luar biasa, yang ini pejuang-pejuang ilmu. Ya, yang luar biasa juga, yang sangat-sangat haus ya dengan ilmu, bahwa bahkan kita itu memang diminta untuk selalu menimba ilmu sampai dimanapun ya, dan kapanpun kepada siapapun, kalau itu ilmu yang bermanfaat, insya Allah sesederhana apapun ilmu itu, insya Allah banyak manfaatnya bagi kita kalau kita mau menerapkan ilmu itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana sih kita itu tahu bahwa rutinitas kita, kebiasaan kita itu sangat berpotensi membelenggu hidup dan profesi kita. Jadi ada yang akibat sangat serius, kemudian akhirnya kita jadi tumpul ya dalam kreativitas dan inovasi. Kita pun jadi kehilangan gairah belajar dan berlatih hal-hal yang baru. Nah, apa sih yang menyebabkan itu semuanya? Kemarin sudah dibahas oleh Pak Hadi Irianto, dan sekaranglah saatnya. Bagaimana hal-hal yang kemarin itu membuat kita bosan, membuat kita jenuh, kemudian membuat kita tidak nyaman. Ya, kemarin banyak yang sudah memberikan contoh-contoh seperti ini, dan akhirnya apa yang kita temui itu luar biasa, menjadi kita tidak nyaman, kemudian menjadi hal yang lebih, kita itu bosan, lalu aku harus gimana? Nah, temukan jawabannya hari ini ya, apa yang harus kita perbuat apabila kita mengalami stagnasi, kemudian kejumudan dan seterusnya. J. Nah, maka untuk itu monggo langsung saja kita karena saya tidak akan memperkenalkan Bapak Hadi Irianto kembali ya, karena Bapak Ibu nampaknya sudah banyak yang tahu. Ya. Meskipun ada beberapa dari Bapak Ibu mungkin yang masih baru gabung ya, pertama kali. Siapa beliau Bapak Hadi Irianto, tapi oke lah ya, yang baru bergabung ada, kalau nggak salah ada 6, ya 6 orang. Nah ini sedikitnya saya perkenalkan beliau, Bapak Hadi Irianto. Siapa beliau? Beliau adalah bernama lengkap Bapak Dwiono, Haji Dwiono Irianto, MMCPC, ada CHT, ada CPC ya, ada CPC, CHT. Nah, kemudian Bapak Hadi Irianto ini menamakan dirinya sebagai inspirator metamorfosis. Ya, maksudnya apa? Ingin menjadi seorang inspirator yang menginspirasi agar orang lain bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Yang kemarin belum baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Artinya apa? Kita selalu dalam kondisi berubah. Karena kita pun selalu dan selalu mengalami perubahan. Baik kondisi tubuh kita yang tadinya bayi, kemudian jadi dewasa, kemudian suasana hati juga bisa berubah-ubah ya, Bapak Ibu ya. Termasuk apa? Termasuk kalau seorang Muslim, ini iman kita itu pun juga bisa berubah-ubah. Begitu, Nje. Nah, beliau ini Bapak Hadi Irianto masih juga menjabat sebagai dosen di Universitas Amikom, kemudian juga sebagai sebagai eh, apa ini? Sebagai dosen di Universitas Amikom, kemudian beliau juga sebagai kolumnis di Harian Republika yang sudah 12 tahun yang lalu, dan berakhir sampai tahun 2022 bulannya Desember. Kemudian beliau juga instruktur untuk pengembangan
SDM, ya, dan banyak sekali hal-hal yang dikembangkan oleh beliau, ya, termasuk tadi sudah saya sebutkan adalah beliau adalah seorang coach, ya, yang coach itu adalah mengcoaching, yang mengcoaching itu menggali seseorang, maka nantinya seperti hari kemarin ya Bapak Ibu, kita bisa berkomunikasi dengan lebih banyak dengan Pak Hadi Irianto ini dengan banyak bertanya. Maka nanti kalau Bapak Hadi Irianto banyak bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, monggo silahkan untuk dijawab ya. Jadi kita interaktif. Kenapa? Karena kalau interaktif itu lebih masuk. Ya, apa yang kita perbincangkan, kita omongkan, itu lebih masuk, lebih banyak. Karena kita terlibat secara aktif. Begitu, nih, Bapak Ibu semuanya. Dan langsung saja kami serahkan kepada Bapak Hadi Irianto untuk segera memulai memaparkan materinya. Monggo dipersilahkan. Baik, Bu Yun, terima kasih banyak. Dan mohon izin ya untuk bisa share materi yang sudah saya siapkan. Baik ya, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Udah nampak. Stagnasi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sudah. Kalau begitu, saya biar nanti lebih jelas gitu ya. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, baik yang berada di kota Jogja dan sekitarnya maupun yang ada di luar kota Jogja ya. Ini alhamdulillah kayaknya ada juga peserta-peserta yang baru ya yang bergabung ya pada acara kita malam hari ini ya. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan melonggarkan waktu ya untuk bisa bergabung. Mudah-mudahan waktu yang Bapak Ibu investasikan pada malam hari ini tidaklah sia-sia gitu ya. Mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemampuan ya untuk bisa menyerap ilmu, kemampuan untuk menghayatinya dan pada akhirnya nanti kemampuan untuk bisa melaksanakan atau mengamalkannya. Semoga saja begitu ya. Dan mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan nikmat dan karunia sehingga malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersua kembali. Sholawat beriring salam, semoga senantiasa terlimpah, tercurah kepada teladan kita semuanya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita pada pekan yang lalu ya itu sudah sampai kepada ini. Ya, jadi kita jeda ya pada Selasa pekan yang lalu pada slide ini ya. Ada dua pertanyaan. Bagaimana kiatnya untuk melawan kejenuhan dan kejumudan? Ya, kemudian pertanyaan yang kedua adalah dengan cara apa ya kita bisa menciptakan titik balik ya sikap dan perilaku hidup dan kerja yang baru. Nah, itu ya. Sehingga malam hari ini insya Allah ya kita akan membahas keduanya. Nanti harapan saya Bapak Ibu ya nanti bisa ditanggapi, Bapak Ibu bisa merespon, Bapak Ibu bisa barangkali bertanya atau mungkin sharing gitu ya pengalaman dari Bapak Ibu selama ini. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu ya. Kita akan bahas untuk yang pertama, bagaimana kiatnya untuk melawan kejenuhan dan kejumudan. Ya. Dalam inventarisasi kami ya Bapak Ibu, yang pertama ya nih ya, jadi
ikuti lanjutannya pada seri kedua, yaitu malam hari ini gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Melawan kejenuhan dan kejumutan, maka yang pertama kali adalah ya, menciptakan target baru dan perubahan. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu, menciptakan target baru dan perubahan. Masing-masing mau seperti apa targetnya yang baru, monggo saja ya. Kalau seperti saya misalnya gitu ya, saya ini target barunya itu adalah melakukan rebranding dan repositioning lembaga kami. Ya. Jadi HDI Management Center Bapak Ibu ya, selama ini kami menggunakan tagline gitu ya, untuk Indonesia yang lebih berkarakter. Ya, tagline-nya seperti itu ya. Nah, kemudian insya Allah Bismillah gitu ya. Mulai Senin kemarin gitu ya, kami sudah bertekad bersama dengan seluruh tim gitu ya, untuk melakukan rebranding dan repositioning HDI Management Center ya, sehingga tagline kami yang baru berbunyi Character and Capacity Building Space gitu ya. Ya, jadi kami mencoba menjadi lebih fokus ya, menjadi lebih fokus untuk menggarap tentang karakter dan capacity building. Ya, itu yang akan atau yang siap ya menjadi bidang garap kami ya ke depan ya, sehingga lebih fokus ya, lebih spesial, lebih khusus kira-kira begitu ya. Sehingga perbincangan malam hari ini adalah bagian dari rebranding dan repositioning dari HDI Management Center. Lantas perubahan seperti apa yang mesti kita lakukan ya Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah perubahan cara memandang sesuatu ya. Perubahan pola pikir kita ya, perubahan paradigma kita ya. Itu mesti kita ubah ya. Jadi ini misalnya nih contoh gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kita lebih banyak melihat sesuatu itu secara parsial gitu ya, maka mari kita coba ubah ya, kita ubah menjadi holistik ya, menjadi menyeluruh, menjadi komprehensif kira-kira begitu ya, sehingga ketika kita melihat sebuah fenomena, kita akan bisa melihat gambaran besarnya ya, kalau kita mampu menggunakan cara pandang holistik ya, bukan sepotong-sepotong. Ini contoh. Kemudian yang kedua adalah perubahan cara kerja ya, cara hidup kita misalnya gitu ya. Nah, ini ada satu contoh misalnya gitu ya, bahwa ternyata Ibu dan Bapak ya, cara kerja orang atau cara hidup orang ya, itu ternyata memang macam-macam gitu ya, macam-macam ya. Ada yang mengedepankan gaya hidup gitu ya, atau lifestyle gitu ya. Jadi kemampuan sesungguhnya terbatas ya. Tetapi bagaimana cara penampilan agar kelihatan keren, agar kelihatan glamor misalnya gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan orang itu terus-menerus mengikuti cara atau gaya hidup yang baru. Nah, lama-lama capek gitu ya. Lama-lama capek. Saya sering memberikan sebuah ilustrasi, orang berjalan itu kan kalau dengan meletakkan telapak kaki sebagaimana mestinya, itu kan bisa berjalan menempuh jarak yang jauh gitu ya. Tapi bayangkan ya, kalau kita berjalan seperti penari balet ya, atau dalam bahasa Jawanya itu jinjit gitu ya, jinjit. Kita hanya menggunakan ujung kaki kita itu untuk menapak, kemudian kita jalan. Kenapa mesti jinjit? Biar kelihatan lebih tinggi dari aslinya. Gitu ya. Nah, lama-lama capek loh Bapak Ibu ya, kalau kita jalannya pakai jinjit terus gitu ya. Kenapa? Ya karena memang tumpuan ujung kaki kita itu tidak sekuat ya kalau kita menggunakan telapak kaki secara keseluruhan. Ya, maka
Jadilah orang yang menerima dengan kesyukuran hidup kita ini, kemudian bagaimana kita memperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan cara menyikapi masalah. Ya, kan ada ya Bapak Ibu ya, orang yang hari-harinya isinya itu berkeluh kesah ya. Hari-harinya isinya itu bahasa Jawanya itu sambat gitu ya. Jadi persoalan demi persoalan itu dilihatnya sebagai sesuatu yang menyulitkan hidupnya, sesuatu yang membuat hidupnya merasa tertekan gitu. Nah, itu adalah cara menyikapi masalah yang kemarin gitu ya. Misalnya kalau kita mau ubah ya, maka masalah belajar dari apa? Dari dokter apa ya? Yang dari India itu apa? Dokter naik siapa lupa saya itu namanya itu ya. Itu bedanya ujian sama azab itu di mana kan gitu kan. Nah, kalau seseorang itu berada di jalur yang benar, di jalur yang lurus, sesuai dengan cara-cara yang Allah berikan, maka kesulitan itu adalah ujian. Ya, ujian itu artinya apa? Ujian itu berarti mau naik kelas, kira-kira begitu ya. Tapi bagi orang yang terbiasa berbuat maksiat, terbiasa berbuat dosa gitu ya, maka kesulitan yang dialami itu adalah azab. Gitu. Itu menurut beliau seperti itu ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak yang saya hormati ya, termasuk ada Mas Zenit ini masih muda gitu ya. Usianya masih remaja tetapi gemar untuk menimba ilmu ya. Terima kasih ya Mas Zenit masih tetap bergabung gitu ya. Cara yang kedua adalah belajar dan berlatih kemampuan yang lain. Nah, nih ya, apa saja kemampuan yang lain itu? Maka saya bisa memberikan satu ilustrasi ya. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah kemampuan lain yang itu relevan dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita gitu ya. Contoh nih, ada yang profesinya adalah fotografer misalnya gitu ya. Lalu ada nih ilmu baru ya tentang fotografi misalnya gitu ya. Dia belajar lagi tentang ilmu baru itu. Nah, karena masih di seputar fotografi, maka kemampuan lain yang dipelajari adalah kemampuan yang relevan ya dengan pekerjaan atau dengan profesi sebelumnya. Gitu ya. Kalau seperti saya ini misalnya ya, saya ini adalah seorang trainer ya, maka saya belajar tentang NLP ya, Neuro Linguistic Programming gitu ya. Kemudian saya juga belajar tentang ESQ misalnya gitu ya. Itu adalah belajar kemampuan yang relevan ya, relevan dengan profesi saya sebagai seorang trainer. Ya, bagaimana saya mengajak orang untuk senantiasa memasukkan kata-kata positif ya di dalam pikiran kita, ya di dalam benak kita misalnya. Itu bagian dari ilmu NLP ya. Makanya saya kemudian belajar tentang itu ya. Nah, terus yang kedua adalah kemampuan yang berbeda. Ya, Bapak Ibu, ya, saya ini sejak tahun 2016 ya bersama dengan Bu Yun yaitu belajar tentang sesuatu yang tidak berhubungan langsung dengan profesi kami. Apa itu? Kami belajar namanya bioenergy power. Ya, jadi sebuah aktivitas berupa kayak seperti senam lah begitu ya, olahraga seperti senam-senam yang lain, tetapi ini adalah olah nafas, olah gerak, dan olah pikir. Kalau Bapak Ibu ya melakukan senam-senam yang lain, misalnya ya senam aerobik atau senam senam pagi Indonesia seperti dulu gitu ya, itu adalah mengeluarkan energi.
ya. Tetapi kalau kita menggunakan bioenergi power, itu justru kita yang menghimpun energi, ya, sehingga kita memiliki energi yang cukup, bahkan melimpah begitu ya, sehingga hari-hari kita insya Allah bisa tetap energik, ya kan, bisa tetap bersemangat. Nah, itu kami belajar ya 2016 ya, sehingga sudah berapa, sudah 7 tahun ini ya kami berlatih terus ya tentang bioenergi power. Kami pun juga akhirnya berbagi ilmu ini kepada banyak orang. Lalu yang berikutnya lagi adalah kemampuan yang futuristik, gitu ya. Apa kira-kira ya kemampuan yang dibutuhkan pada masa yang akan datang, gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur gitu ya, kita tidak mengira loh ya bahwa dampak dari ditemukannya internet ya itu menjadi seperti sekarang ini. Ya, peradaban manusia benar-benar telah berubah ya 180 derajat barangkali begitu ya. Kita tidak punya gambaran kira-kira 10 tahun yang lalu bahwa hari ini kita menghadapi situasi seperti sekarang. Ya, bahkan Jack Ma pada tahun 2018 itu pernah menyampaikan sebuah ungkapan ya. Pada tahun 2030 ya, perdagangan dunia itu bakal diwarnai 80%-nya itu oleh e-commerce gitu ya. Alias perdagangan lewat internet, perdagangan online ya. Nah, ternyata Ibu dan Bapak, datangnya pandemi ya COVID gitu ya, itu telah mempercepat ya, sehingga mungkin sekali 2025 80% perdagangan itu sudah lewat online ya. Jadi bisa maju 5 tahun itu ya. Kalau Jack Ma meramal memprediksi 2030, maka faktanya itu boleh jadi bisa maju 5 tahun. Kenapa? Karena kita sekarang sudah merasakannya. Ya, jadi mau belanja apa, kita sudah banyak sekali melakukannya dengan online. Bahkan pesan makanan pun lewat online, kan gitu ya. Ini sudah menggejala seperti itu. Nah, apa yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang? Maka itulah yang mesti kita pelajari, Bapak Ibu. Ya, misalnya penggunaan media sosial ya. Apakah yang kita pelajari selama ini ya itu sudah memadai ya atau belum misalnya gitu ya. Kita pakai WhatsApp gitu ya. Mungkin hanya sekedar untuk berbagi. Tapi ada loh kemampuan dari WhatsApp itu yang lebih dari itu. Misalnya kita bisa nge-share video lewat YouTube ya. Tapi bukan hanya sekedar nge-share video, YouTube itu bisa dipakai untuk keperluan-keperluan yang lain. Nah, itu semuanya ada ilmunya, kan begitu ya. Maka kita perlu belajar hal-hal seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan kemampuan yang futuristik ya. Ini adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, Bapak Ibu, adik-adik ya, ubah rutinitas yang selama ini sudah kita jalani. Ya, apa saja yang mesti kita ubah ya? Contoh nih, ubah suasana tempat kerja kita, ubah suasana rumah kita. Nah, gitu ya. Ini juga juga bisa menjadi salah satu pemicu ya sesuatu yang baru, suasana yang baru gitu ya. Kemudian ubah rute perjalanan. Ya, jadi misalnya nih contoh gitu ya. Bapak Ibu berangkat dari rumah ke kantor, dari rumah ke kampus, dari rumah ke sekolah misalnya gitu ya. Itu jalan yang ditempuh dari dulu sampai sekarang itu aja misalnya gitu ya. Ya mohon maaf ini ya. Sampai jalannya itu apal sama Bapak Ibu gitu ya. Wow, ini kalau baunya seperti ini berarti si fulan ini yang mau lewat itu kira-kira begitulah. Kalau jalan itu bisa bicara gitu ya. Maka ubah rute perjalanan kita itu ya lewat jalan yang baru, lewat rute yang baru gitu ya. Kita akan bisa menikmati suasana yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga adalah variasikan menu dan tempat makan gitu ya.
Jadi misalnya nih contoh jam istirahat siang ketika kita bekerja, ya kita selalu saja makan ya di tempat yang dekat dengan kantor kita. Ya, maka sesekali ya kita ini membutuhkan tempat yang berbeda. Kemudian menunya juga cobalah menu yang berbeda gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu apa ya strategi taktik ya agar kejenuhan dan kejumudan ya itu bisa kita lawan ya. Nah, kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah buatlah rencana rekreasi atau berlibur. Nah, nih, ini juga penting loh Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ya, kalau misalnya ada permintaan ngisi seminar atau training di luar kota, misalnya gitu ya, maka selama ini saya menyikapinya itu sebagai apa? Rekreasi, Bapak Ibu, ya. Naik kereta gitu ya, menikmati, atau naik mobil, bawa mobil sendiri juga begitu, menikmati. Capek kita mampir di warung, mampir di rumah makan misalnya gitu ya. Itu kami sikapi sebagai apa? Sebagai rekreasi ya, sehingga dinikmati betul gitu loh ya. Nah, oleh karena itu maka gunakan hak cuti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memang masih aktif bekerja. Ya, jangan sampai hak cuti itu kemudian hangus gitu ya karena tidak dipakai misalnya gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi bisa dengan cara menyalurkan hobi ya, seperti itu. Oh ya, ini sudah mulai ada chat gitu ya. Coba tak lihat dulu ya. Dari Ibu Sri Rahayuningsi. Terima kasih sudah diperkenankan ikut belajar. Nanti tolong materi di-share. Oh ya, oke. Ya, kepada Bu Sri ya, terima kasih kembali. Ya, insya Allah nanti oleh Bu Yun gitu ya, materinya bakal di-share ya kepada para peserta gitu ya. Nah, jadi hobi ini juga menjadi salah satu sarana ya Bapak Ibu ya untuk melawan kejenuhan dan kejumudan ya. Yang hobi berkebun misalnya ya, saat kita cuti silakan Bapak Ibu salurkan itu ya. Kemudian yang hobinya kuliner misalnya ya, bukan hanya sekedar kita beli makanan tetapi kita mencoba menjadi chef misalnya gitu ya. Kita coba masak menu-menu yang baru. Ya, kan hari ini kita bisa dapatkan resep itu dari berbagai sumber ya. Beberapa waktu yang lalu ya anak sulung kami itu mengirim foto lewat WA gitu ya. Ternyata lagi masak menu baru. Ya, dia ambil dari mana resepnya? Dari internet coba ya. Jadi buku resep masakan ya sekarang ini tidak begitu laku ya. Kenapa? Ya karena bisa ngambil dari berbagai macam sumber gitu loh ya. Maka barang-barang cetakan mulai tergusur ya oleh yang online. Ya, oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah sesekali gitu ya, kita perlu nih menonton pementasan atau kita lakukan traveling gitu ya. Jadi ini contoh ya, saya, Bu Yun dan anak sulung saya kemarin ya itu barusan nonton Petualangan Sherina Jilid 2 gitu ya. Ya jadi ini nih hal-hal yang kayak gini ini meskipun tidak harus keluar kota, tapi ini bagian dari bagian dari melawan kejenuhan dan kejumudan karena memang kita butuh rekreasi. Kita butuh sesuatu yang menghibur kita. Nah, tentu saja sama-sama nonton film ya kita mesti juga memilah mana ya yang sekiranya bisa membuat diri kita itu benar-benar mendapatkan satu manfaat ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu nih ponsel saya harus dicas gitu ya karena wifi di tempat kami nggak nyampe di laptop saya ya sehingga saya harus menggunakan ponsel.
Ya, ya, ya. J, Bapak Ibu, Ya, J, sambil menunggu, monggo sambil juga mempersiapkan pertanyaan. Barangkali sudah ada sesuatu hal yang meledak-ledak nih di apa namanya di dada kita, kepingin sekali untuk bertanya, monggo silakan ya. Jadi sudah siap-siap nanti untuk mau bertanya. Gimana kalau begini? Gimana kalau begitu? Gitu ya. Ya, monggo Pak Irianto dipersilahkan kembali. Ya, baik. Sudah saya cas itu ponsel saya biar tidak mengganggu acara kita malam hari ini ya. Oke ya. Kemudian yang kelima itu adalah ingat kembali misi dan tujuan kita bekerja, misi dan tujuan kita hidup di dunia, gitu ya. Ini juga penting loh ya. Coba orang yang mau bekerja, ketika diwawancarai, apa yang disampaikan coba ya. Bahkan seringkali ada orang ngomongnya begini, sudahlah Pak, yang penting saya bisa kerja. Ya, kalau saya jadi pengangguran ya apa kata dunia, katanya begitu ya. Makanya saya mesti kerja dong gitu ya. Jadi itu awal kita itu misi bekerja itu adalah untuk bisa apa? Untuk bisa beraktivitas, untuk bisa mengabdi, untuk bisa berkontribusi dan macam-macam gitu loh ya. Sehingga ketika kita ini banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, mestinya kita bersyukur. Kenapa? Karena apa yang kita cari itu Tuhan berikan kepada kita gitu. Mestinya gitu ya. Nah, maka yang pertama kali harus kita sikapi dengan benar bahwa bekerja itu adalah ibadah ya. Maka namanya ibadah mestinya kan tidak bosen gitu ya, karena ibadah itu adalah kebutuhan kita gitu ya. Kebutuhan kita untuk bisa menghimpun bekal terbaik ya untuk kepulangan kita ya ke sisi Tuhan, ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kalau orang sudah meyakini bahwa bekerja itu ibadah, maka justru akan apa? Akan berupaya ya semaksimal mungkin agar yang kita lakukan ini makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Karena apa? Itu identik dengan menghimpun pahala. Nah, begitu ya. Nah, kemudian bekerja itu melayani ya. Coba kita ingat kembali ya, apa yang diperintahkan Tuhan kepada para nabi dan rasul ya. Selain nabi dan rasul itu diperintahkan oleh Tuhan itu untuk mengajarkan ilmu tauhid ya, ilmu mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah ya. Maka nabi dan rasul itu adalah melayani ya. Ini mohon izin ya, karena saya adalah muslim ya Bapak Ibu, maka yang saya jadikan contoh adalah bagaimana seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu melayani. Ya, jadi ada satu riwayat ya di Madinah itu ada seorang buta ya. Nah, yang buta ini adalah orang Yahudi gitu ya, orang Yahudi ya. Itu hampir setiap pagi Rasulullah itu menyuapi makan orang Yahudi buta yang sudah sepuh, yang sudah tua itu ya. Sampai suatu saat ya Rasulullah tidak bisa lagi menyuapi. Akhirnya digantikan oleh orang lain gitu ya. Nah, kemudian si Yahudi sepuh tadi itu, ini kamu bukan yang biasa menyuapi aku. Karena caramu itu berbeda dengan yang dilakukan oleh yang sebelumnya. Ya, ya, saya ini adalah orang yang sangat benci kepada orang namanya Muhammad. Ya, Muhammad itu bla 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 bla. ya. Pokoknya si Yahudi sepuh tadi itu yaitu bercerita tentang keburukan ya seorang Muhammad itu. Nah, maka orang yang nyuapi tadi itu bilang kepada si Yahudi sepuh tadi itu, wahai Bapak, ya Anda boleh saja menceritakan tentang Muhammad seperti itu, ya. Tapi ketahuilah bahwa yang kemarin-kemarin menyuapi Bapak sebelum saya yang menggantikan itu tidak lain adalah seorang yang bernama Muhammad yang Anda ceritakan sisi keburukannya.
Nah, sontak ya waktu itu ya si sepuh Yahudi ini kemudian tertunduk dan meneteskan air mata, menangis, menyesali ungkapan-ungkapan yang diceritakan kepada penyuap nasi, penyuap makan yang baru itu. Abu Dan Bakar Siddiq. walhasil ya si Yahudi sepuh ini akhirnya berketetapan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kenapa? Karena mulianya ya, perilaku Rasulullah itu dalam melayani sesama. Nah, jadi kita ini ketika beraktivitas entah dalam keluarga, entah dalam pekerjaan gitu ya, itu mestinya harus ada niatan untuk bisa memudahkan urusan orang lain, ya, untuk bisa membantu kesulitan orang lain, kan begitu ya. Bukan malah gimana caranya yang mudah jadi susah gitu ya. Gimana caranya yang sederhananya jadi rumit ya. Nggak boleh begitu gitu loh ya. Jadi mohon maaf ya ini contoh lagi gitu ya. Saya ini kan guru ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu itu ada paradigma. Kalau membuat soal yang bagus adalah soal yang susah ya, soal yang sulit dikerjakan oleh murid itu ya. Itu dulu sempat ada paradigma begitu. Tapi ternyata paradigma yang baru yang lebih humanis, yang lebih mengembangkan kemampuan anak didik justru adalah bagaimana membuat soal itu memang menantang, tetapi soal itu masih tetap bisa dikerjakan oleh anak didik kita. Gitu ya. Kenapa sih? Kalau bisa dikerjakan, maka anak didik kita itu menjadi percaya diri. Saya bisa. Nah, ternyata perasaan percaya diri pada murid itu sangat penting Bapak Ibu ya untuk meraih kesuksesan-kesuksesan masa-masa yang akan datang. Bayangkan ya kalau misalnya anak didik kita itu minder, tidak percaya diri, wah itu sulit itu untuk bisa mewujudkan impian mereka. Nah itu ya makanya apa? Soal yang bisa dikerjakan tapi tetap menantang itu adalah soal yang bagus. Begitu ya. Ini ada chat dari Ibu Retno ya. Dalam membuat sebuah inovasi atau perubahan, seringkali kita dihadapkan pada pembatasan-pembatasan yang mempersempit ruang gerak. Sehingga kita terpaksa kembali pada rutinitas. Ya. Apa kiatnya Coach Ir menghadapi situasi tersebut? Matur nuwun. Baik ya Ibu Retno, langsung ya saya coba jawab ya. Nah, pertanyaan dari saya itu adalah ya, pembatas itu datang dari mana? Gitu kan. Nah, kalau pembatas itu datang dari diri kita sendiri, biasanya pembatas itu tidak lain tidak bukan adalah pikiran juga. Ya, pikiran apa? Pikiran negatif ya. Itulah yang akan jadi pembatas ya. Contoh ya, ngapain kamu Bu Retno ya kok legan golek momongan, orang sudah enak kepenak begini kok mendadak pakai aeng-aeng, dadak pakai macam-macam, buat apa sih? Nah, kalau pikiran kita seperti itu maka tentu saja itu bisa mempersempit ruang gerak kita. Ya, maka kita mesti ubah itu cara berpikir seperti itu. Itu kalau datang dari diri kita, ya. Kemudian datang dari orang lain, ya, datang dari orang lain. Maka apa? Saya punya resep begini, Bu Retno dan Bapak Ibu yang lain, ya. Kalau komentar, saran, masukan, gitu ya, yang datang dari orang lain itu memudahkan kita dalam mewujudkan target perubahan. Silakan saran, masukan, komentar itu kita pakai. Ya, tapi kalau saran, komentar, masukan itu akhirnya apa? Menjauhkan kita dari mewujudkan target perubahan, maka kita gunakan ilmunya orang Betawi. Apa itu? EGP. Ya, emang gue pikirin. Nah, gitu. Jadi sederhana. Ya, sederhana begitu Bu Retno ya. Jadi tidak perlu harus dipersulit gitu loh ya. Oke ya, mudah-mudahan jawaban saya bisa sesuai dengan harapan Bu Retno.
Mekaten Bu Retno ya. Oke. Monggo kalau ada Bapak Ibu yang juga ingin mengajukan pertanyaan ya baik lewat chat ataupun mau langsung mikrofonnya dibuka juga dipersilahkan ya. Bu Yun bisa memfasilitasi ya untuk memberi kesempatan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Ya. Ada Bapak Ibu dipersilakan kalau memang ada sebelum saya lanjutkan. Lanjutan dulu kayaknya. Monggo atau dilanjutkan dulu? Iya, kan baru 2 Oke. itu. Oke, Oke, dilanjutkan dulu. dilanjutkan Ya, dulu. baik, kalau begitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Terus yang ketiga, apa sih? Ya, nih. Lakukan hal-hal yang menyenangkan saat Anda bekerja atau beraktivitas. Nah, tuh ya kan. Misalnya nih ya. Pak Abdurrahman gitu ya, ketika sedang melakukan aktivitas itu sambil berdendang gitu ya, misalnya gitu ya, dendangnya itu sholawat misalnya begitu Pak Abdurrahman ya, dan itu menyenangkan ya, kenapa tidak dilakukan karena gitu ya. Jadi berikan atau bubuilah ya kegiatan kita, bekerja kita itu dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Kalau di kantor misalnya, kita ini bisa loh belajar tentang mengasah rasa humor kita gitu ya. Mungkin memang awalnya ketika kita sedang mencoba nggak ada seorang pun yang ketawa Bapak Ibu. Nah kalau melihat nggak ada seorang pun yang ketawa, kita sendirilah yang ketawa gitu loh ya. Oh ternyata Pak nggak ada yang ketawa ya, maka saya mohon izin saya yang ketawa ya. Kelihatannya aneh itu, tapi itulah melawan kejenuhan dan kejumutan itu ya. Masya Allah. Bahkan para psikolog itu mengatakan begini, orang yang mentalnya sehat itu adalah orang yang sanggup menertawakan dirinya sendiri. Itu mentalnya justru sehat itu. Tapi orang yang hobinya mentertawakan orang lain, apalagi tertawanya itu rada-rada sinis, nah itu justru apa? Justru mentalnya sedang sakit itu. Gitu loh ya. Kenapa sih SMS itu mentalnya itu ya? Senang melihat orang lain susah ya, atau susah melihat orang lain senang. Nah, itu kan mentalnya sakit itu kalau menggunakan SMS itu ya. Oke ya. Kemudian yang keenam sekarang ya. Yang keenam adalah kuatkan nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas kita. Nah, ini juga penting loh Bapak Ibu untuk bisa melawan kejenuhan dan kejumutan ya. Coba nih, yang pertama, perbanyak rasa syukur. Ya, kalau misalnya kita ini berjualan, misalnya contoh aja berjualan ya, lalu yang laku separuh ya, yang sisa separuh gitu ya. Kalau kemudian fokus perhatian kita kepada yang tersisa, kira-kira yang muncul itu keluh kesah apa rasa syukur Bapak Ibu? Halo? Kalau kita fokusnya kepada yang tersisa, itu yang muncul adalah keluh kesah apa rasa syukur? Keluh kesah, Pak. Keluh kesah, benar itu ya. Jadi yang muncul adalah keluh kesah ya, bukan rasa syukur gitu loh. Ya, tetapi ketika kita memfokuskan diri kepada yang laku, maka kita akan bersyukur ya kepada Tuhan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang separuh sudah laku. Gitu loh ya. Ini nih satu contoh ya kan. Ada 10 pekerjaan ya. Kemudian 4 sudah kita kerjakan, masih ada 6 gitu. Ya sama. Kalau kita fokusnya kepada 6 yang belum kelar, maka kita pasti akan bersungut-sungut, kita pasti akan ngomel-ngomel, kita pasti akan merasa sedih dan lain-lain. Tapi kalau fokusnya kepada 4 yang sudah kita kerjakan, 4 yang sudah kita selesaikan, insya Allah rasa syukur itulah yang muncul. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Iya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah.
Kemudian yang kedua, nih tambahkan ya ketulusan dan keikhlasan gitu ya. Memang ini mudah diucapkan Bapak Ibu ya, tapi butuh effort ya. Butuh apa ya, daya upaya yang tidak ringan gitu ya. Saya pun menyadari Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih ya, cinta tanpa syarat. Oh, itu luar biasa loh kalau bisa seperti itu ya. Tapi faktanya ya, mencintai masih suka pakai syarat gitu loh ya. Jadi untuk sampai kepada cinta tanpa syarat gitu ya. Misalnya kan kita suka ngomong misalnya sama anak ya, kamu tak tambah uang saku kamu kalau kamu nurut sama ayah, kalau kamu nurut sama ibu misalnya gitu ya. Nah itu artinya apa? Artinya masih pakai syarat gitu lah ya. Masih pakai syarat itu. Nah, tulus ini kita tujukan kepada sesama manusia. Sedangkan ikhlas itu kita tujukan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada aspek horizontal, ada aspek vertikal. Ya, ada sisi habluminanas, ada sisi habluminallah gitu ya. Jadi ketulusan itu kepada sesama manusia ya, sedangkan keikhlasan itu kepada Allah. Ya, begitu. Ini apa yang saya yakini selama ini seperti itu ya. Nah, kemudian kuatkan kadar sabar dan tawakal. Ya, sekali lagi ini juga butuh perjuangan ya. Diomongkan gampang ya, tapi dilakoni itu butuh apa? Butuh keseriusan, butuh apa ya? Konsistensi ya, butuh kontinuitas kira-kira begitu ya. Tapi ya inilah Ibu Bapak kuncinya ya untuk melawan kejenuhan dan kejumudan dari aspek religiusitas dan spiritualitas ya. Jadi itu ya. Nah, ini ada chat yang baru, coba saya baca dulu ya. Nah, nih ternyata respon dari Bu Retno. Matur nuwun ya. Aturan dari pimpinan biasanya coach gitu ya. Jadi itu berarti eksternal gitu ya, eksternal. Nah, kalau eksternal itu berarti kita bisa menyiasati atau kita bisa ngakali dalam tanda kutip ngakali yang positif ya misalnya ya. Jadi kadang-kadang Bu Retno ya, kita ini boleh berbohong tapi bohong untuk kebaikan ya. Contohnya begini ya. Bu Retno ini mengerjakan tugas yang diberikan oleh pimpinan ya. Itu pimpinan nggak pernah kepeneran gitu loh. Ono wae sing dikeleroke misalnya ya. Maka Bu Retno sekali waktu itu bisa bilang begini ya, Bapak, Ibu, masa sih Bapak Ibu lupa? Ya, waktu itu Bapak Ibu memberikan arahan kepada saya seperti ini. Maka saya buat kayak gini ini. Ini kan sudah sesuai dengan arahan Bapak, arahan Ibu. Terus harus bagaimana lagi? Misalnya gitu ya. Nah, kalau ada unsur-unsur kita memuji atasan, kita menghargai atasan, biasanya jawabannya, oh gitu ya. Lah iya toh Bu, iya toh Pak gitu. Saya sudah mengikuti loh petunjuk penjenengan. Nah, misalnya gitu ya. Itu janjane apa janjane rodo bohong gitu ya, tapi bohong yang baik kira-kira gitulah ya. Insya Allah Tuhan Maha Pengampun. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang tiba gilirannya saya mencoba menjawab pertanyaan yang kedua. Dengan cara apa titik balik itu kita buat? Nah, ya. Titik balik sikap dan perilaku. Coba ya. Yang pertama. Yang pertama ya. Yakini sepenuhnya bahwa tantangan dan kesulitan merupakan wasilah, merupakan sarana, ya, merupakan cara ya Allah itu membuat kita naik kelas. Nah, gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian kita ini menggerutu terus, tidak perlu kita ini sebel terus,
kita tidak perlu kemudian pusing terus kalau kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi justru apa? Ya Allah, ya sekiranya Engkau mengirim kesulitan ini agar hambamu bisa naik kelas, maka insya Allah hamba siap melakukannya, siap menjawabnya, siap untuk mencari jalan keluarnya. Misalnya begitu ya. Sehingga alhamdulillah ketegaran ada pada diri kita gitu ya. Kekuatan Tuhan berikan kepada kita kalau kita punya keyakinan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah seperti ini, Bapak Ibu, ya. Rasa bahagia dan sukacita, ya, sesungguh-sungguhnya ada dalam pikiran kita, ya, yang kemudian memunculkan atau berpengaruh pada rasa dan ekspresi kita. Coba perhatikan gambar yang saya tayangkan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah seorang ibu ya yang harus bekerja atau beraktivitas menggunakan kursi roda. Ya kalau dipikir tentu punya keterbatasan karena harus pakai kursi roda. Ya tidak sebebas orang yang bisa berjalan normal, tidak harus pakai kursi roda. Bahkan mungkin bisa berlari kecil gitu ya. Nah, tapi sang ibu ini fokusnya bukan pada keterbatasannya, ya, tetapi dia fokusnya adalah masih bisa mengerjakan tugasnya, masih bisa mengerjakan aktivitasnya itu dengan riang gembira. Hore, akhirnya selesai juga pekerjaan saya, selesai juga tugas yang harus saya kerjakan gitu ya, sehingga ekspresinya adalah ekspresi rasa bahagia ya. Kenapa? Ya karena apa? Pikirannya berisi pikiran bahagia, berisi pikiran sukacita. Nah tuh ya, jadi ternyata memang titik baliknya itu dimulai dari pikiran. Mohon izin ya Ibu Bapak, saya menyampaikan sebuah puisi ya. Yang menulis puisi ini adalah seorang filosof kenamaan, namanya adalah Jalaluddin Rumi. Ya. Bapak Ibu nanti bisa buka di internet gitu ya. Ada begitu banyak puisi-puisi yang ditulis oleh beliau. Ya, beliau ini ulama besar ya, tetapi karya-karyanya itu banyak dalam bentuk puisi ya. Samalah seperti kita punya kiai namanya Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri. Ya, beliau ini kiai ya, tetapi juga nulis puisinya itu sangat produktif. Gitu ya. Nah, Jalaluddin Rumi itu punya satu puisi antara lain adalah judulnya Ubahlah Pikiran Anda. Bila Anda bisa mengubah pikiran Anda mengubah keyakinan diri Anda. Jika Anda bisa mengubah keyakinan diri Anda, maka Anda bisa mengubah harapan Anda. Bila Anda bisa mengubah harapan Anda, maka Anda bisa mengubah sikap Anda. Jika Anda bisa mengubah sikap Anda, maka Anda bisa mengubah tingkah laku Anda. Jika Anda bisa mengubah tingkah laku Anda bisa mengubah kinerja atau prestasi Anda. Kalau Anda bisa mengubah kinerja, Anda bisa mengubah nasib Anda. Dan kalau Anda bisa mengubah nasib Anda, maka Anda bisa mengubah hidup Anda. Nah, ya, sekali lagi saya mohon izin gitu ya. Di dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 11 ya, itu Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Nah, ayat ini oleh Jalaluddin Rumi ya itu dijawab dengan puisi tadi. Ya, jadi nasib dan hidup kita ini bakal berubah dimulai dengan mengubah cara kita berpikir. Begitu ya. Maka bahagia itu ada dalam pikiran gitu.
Ya, jadi jangan dicari kemana-mana. Ya, Bapak Ibu nyari bahagia di mall, Bapak Ibu nyari bahagia di pantai, Bapak Ibu nyari bahagia di gunung misalnya ya, tidak akan pernah berhasil kalau isi pikirannya bukan isi pikiran bahagia. Gitu ya. Berada di pantai tetapi pikirannya bahagia. Ya tentu saja di pantai itu Bapak Ibu bahagia. Ya, bahkan di rumah ya, di rumah kalau isi pikirannya adalah bahagia, maka Bapak Ibu insya Allah juga bahagia. Begitu ya. Nah, terus yang ketiga nih, titik balik sikap dan perilaku. Ini saya meminjam apa ya yang sering dikatakan oleh seorang dokter dari Surabaya ya. Bu Yun ini apal ini. Dokter siapa Bu Yun? Yang dari Surabaya? Dokter Agus. Nah, Dokter Agus, ya Dokter Agus ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat video-videonya itu luar biasa itu Dokter Agus itu dia dokter ya, tapi sangat sangat kental gitu ya dari aspek motivasi, dari aspek inspirasi gitu ya. Maka yang selalu beliau sampaikan kepada siapapun adalah yang pertama ini. Sudahlah, apapun yang kita lakukan ini, ya sudahlah dijalani saja. Kita dapat ujian dijalani, kita dapat nikmat dijalani, kita dapat tugas baru dijalani, sudah ya. Jadi tugas kita tidak lain adalah menjalani ya. Yang punya skenario itu Tuhan, yang punya skenario adalah Allah. Tugas kita tidak lain adalah jalani. Nah, setelah itu apa? Nikmati gitu lah ya. Apa sisi positif dari yang kita kerjakan? Apa sisi menyenangkan dari yang kita kerjakan? Apa sisi membanggakan dari apa yang kita kerjakan? Akhirnya apa? Ternikmati gitu ya. Nggak usah mikir yang lain gitu ya. Terus yang ketiga adalah syukuri. Gitulah. Jadi ini ternyata apa? 3 kata ini yang sering disampaikan Dokter Agus itu maknanya ternyata apa? Sangat dalam Bapak Ibu. Ya sangat dalam ya. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah apa sih? Menjalani apa yang diperintahkan. Ya, kemudian jauhi apa yang dilarang. Kan begitu ya. Jadi semua itu adalah apa? Menjalani perintah ya, menjalani larangannya. Jadi apa yang dilarang itu ya dilakukan, ya dipenuhi, kira-kira begitu. Itu sama saja dengan menjalani ya. Nah, sudah ya Ibu Bapak, ini ada 3 titik balik ya gitu ya. Nah, ini ada chat lagi. Pak Supardi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz Ir, kejenuhan itu dialami setiap hari. Tetapi untuk mengubah harus dengan ilmu. Untuk itu yang sering mangu-mangu dengan alasan sudah tua, sudah mau pensiun dan lain-lain ya. Mohon semangatnya Ustadz Ir matur nuwun. Nah, ini yang bertanya ini juga Ustadz ini ya, Ustadz Supardi ini ya. Ya, beliau ini seorang ustadz, seorang guru gitu ya. Beliau ini mungkin sudah mau pensiun gitu loh ya. Nah, begini ya Ustadz Pardi, pensiun itu adalah persoalan hubungan kerja. Ya, Bapak jadi ASN dibatasi oleh masa kerja, dibatasi oleh usia. Ya, kenapa dibatasi? Ya, biar bisa gantian kan begitu. Biar apa produktivitasnya tetap terjagai. Kalau nanti 80 tahun baru pensiun, nah itu produktivitasnya barangkali sudah sangat menurun sehingga dalam hitungan matematika manusia disebut dengan apa? Merugikan kalau masih tetap ngasih gaji sementara produktivitasnya sudah menurun.
Kemudian kesempatan bagi yang muda untuk menggantikan tertutup. Kenapa? Karena masih harus nunggu sampai 80 tahun. Ya. Nah, itu semuanya adalah sebuah aturan yang dibikin oleh manusia. Nah, padahal pensiun kita yang sebenarnya tidak lain adalah ketika kita ini berpulang ke haribaan Allah. Nah, maka sebelum itu terjadi, tidak ada kata pensiun. Gitu loh ya. Saya justru punya pemikiran begini, Ustadz Pardi, semakin kita bertambah umur, maka harus semakin banyak aktivitas untuk menebar manfaat. Ya, maka orang-orang pensiun itu harus terus-menerus aktif. Ya, tidak boleh kemudian pensiun mengurung diri, ya, kemudian keluar dari medan orbit pergaulan. Nah, itu malah justru kebalik itu. Ya, terus yang mau kita pakai sebagai bekal kepulangan kita ke haribaan Allah itu apa? Apa kita sudah puas? Ya saat kita masih bekerja seolah-olah itu bekal kita yang cukup? Belum. Ya, maka selagi kita pensiun tidak ada lagi aturan harus berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Kan akhirnya apa? Kita menjadi orang yang independen. Ya kan, orang yang bisa menentukan segala sesuatunya oleh kita sendiri. Maka apa? Ayo, pensiun itu justru apa? Menebar manfaat sebanyak-banyaknya, beraktivitas sebanyak-banyaknya. Itulah namanya apa? Pensiun yang bermakna. Nah, kalau pensiun malah mengundurkan diri dari peredaran, menutup diri, ya pintunya rumah selalu tertutup dan sebagainya. Waduh, itu bahaya. Begitu ya Ustadz Pardi, ya tanggapan dari saya. Mudah-mudahan cocok gitu ya dengan pribadi Ustadz Pardi. Ya. Jazakumullah Ustadz. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, itulah Bapak Ibu, sebelum nanti Bapak Ibu berdiskusi dipandu oleh Bu Yun, ya, saya mohon izin menyampaikan informasi gitu ya. Ya. Ya, yang pertama informasi tentang kesimpulan ya. Apa itu kesimpulannya Bapak Ibu? Kesimpulannya ini adalah kayak gini nih. Jadi dari pertemuan kita yang pertama sampai dengan pertemuan kita yang kedua malam ini, kesimpulannya cuman ini loh Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibulah aktor utama penentu keceriaan, kegembiraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan dan kerja. Ya. Bapak Ibu pula lah aktor utama yang membuat pekerjaan itu menjadi menarik, yang membuat hidup ini menjadi bermakna. Ya, itu adalah Bapak Ibu. Ya. Jadi melawan kejenuhan dan kejumudan itu tidak lain adalah ya Bapak Ibu sendiri yang harus melawan. Ya, bukan minta tolong orang lain. Ya, bukan mohon maaf ya datang ke dukun, datang tidak perlu itu ya. Tapi Bapak Ibu lah yang harus dengan kesadaran baru ya untuk melawannya. Nah, ini informasi yang pertama. Lalu informasi yang kedua adalah ini ya. Tadi saya sudah bilang kan HDI Management Center ya itu ini target ya. Kalau Bapak Ibu tanya target Pak Ir itu apa? Ya, target Pak Ir, target saya adalah menjadikan HDI Management Center ini melakukan rebranding dan repositioning. Ya. Jadi mulai Senin kemarin ya kami sudah memohon kepada Allah ya agar HDI Management Center ke depan nanti mampu menjadi karakter and capacity building spesialis. Ya. Sehingga tim kami itu sudah kami lengkapi. Ya, saya sendiri ya itu adalah HRD spesialis. Jadi memang dari dulu sampai sekarang ya concern saya itu ada pada pengembangan sumber daya manusia atau pembangunan sumber daya manusia, HRD.
Ya, HRD itu adalah Human Resource Development, gitu ya. Spesialis kami ada di situ, ya. Kemudian yang keluarga, yang keluarga ini, ya perlu kami perkenalkan kepada Bapak Ibu, ya. Bu Yun ini itu adalah seorang hypnoparenting spesialis. Jadi ketika nanti suatu saat Bapak Ibu ingin belajar tentang parenting dengan apa? Dengan pendekatan hipnosis gitu ya. Lalu dijadikan satu menjadi hypnoparenting, itu maka dengan Bu Yun lah Bapak Ibu bisa belajar bersama. Ya. Kemudian ada lagi tim kami yang itu adalah hipnoterapis spesialis. Nah, gitu ya. Yang nanti kalau misalnya membutuhkan bantuan untuk misalnya apa? Bagaimana sih orang yang males-malesan betul itu menjadi semakin produktif? Ya, orang yang punya masa lalu yang apa kurang menguntungkan bisa apa? Bisa diubah sedemikian rupa ya sehingga kinerjanya menjadi semakin baik misalnya gitu. Itu ada hipnoterapis spesialis ya. Kemudian ada juga apa spiritual motivation spesialis ya, gitu. Ada juga ini ya. Sehingga ketika keluarga kemudian sekolah ya atau yang lain membutuhkan, insya Allah tim kami juga siap ya. Nah, tidak kalah pentingnya kami juga ada apa anggota tim kami yang merupakan apa communication skill spesialis ya. Jadi beliau itu memang ahli di bidang apa keterampilan berkomunikasi ya. Beliau ini pengalamannya sudah luar biasa menjadikan sebuah kampus gitu ya. Itu apa bisa tumbuh berkembang luar biasa karena apa? Karena kemampuan komunikasi beliau itu di dalam mengelola kehumasan ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu konten kreator spesialis. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin belajar menggunakan apa sosial media dengan lebih optimal, dengan lebih maksimal, maka insya Allah kami pun ya ada apa spesialisnya seperti itu ya, sehingga apa kami siap melayani ya Bapak Ibu sebagai personal ya yang pingin apa kepribadiannya itu tumbuh berkembang ya, atau Bapak Ibu selaku keluarga family gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu apa menjadi bagian dari sebuah sekolah misalnya kayak Ustadz Pardi misalnya gitu ya, itu kan bagian dari sekolah ya. Kalau nanti apa sekolah mau ada program apa ya parenting yang berkesinambungan misalnya gitu, maka Ustadz Pardi bisa nanti menghubungi kami ya. Jadi orang tua dalam 1 tahun misalnya gitu ya, itu akan mendapatkan katakanlah 6 kali materi. Berarti 2 bulan sekali nanti orang tua diundang sekolah misalnya gitu ya. Maka dari 6 kali itu yang 2 kali nanti kami bisa berikan secara free gitu ya. Baru kemudian yang 4 kali berikutnya silakan nanti bisa mereka ikut dengan cara berbayar. Dan berbayar pun juga berbayar yang apa yang sangat terjangkau ya, bukan seperti ya training-training biayanya jutaan-jutaan, tidak seperti itu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa apa menjadi bagian dari perusahaan atau bahkan Bapak Ibu bisa menjadi bagian dari pemerintahan ya. Di beberapa waktu yang lalu ya kami juga diminta untuk mengisi di apa lembaga pemerintah kota Jogja ya. Tepatnya Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah ya. Apa keuangan dan aset ya, singkatannya BPKAD ya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ya. Kami diminta untuk mengisi apa program capacity building ya, tapi yang kami sampaikan kepada mereka bukan capacity building saja, tetapi kami lengkapi dengan karakter ya, sehingga apa karakter dan capacity building, karakter and capacity building. Nah, itulah yang kami berikan kepada mereka.
Ya, itu Ibu Bapak informasi yang perlu kami sampaikan dan akhirnya sampailah kepada penutup ya. Saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf ya apabila dalam 2 kali pertemuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan pada Bapak dan Ibu maupun adik-adik atau remaja ya yang ikut pada kesempatan kali ini ya. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Yun ya untuk bisa memandu ya diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini materi selesai. Kemudian sebelum kita menginjak ke acara tanya jawab dan diskusi, mohon untuk kamera bisa di-on-kan dulu ya Bapak Ibu, kita foto dulu ya biar masih lengkap ini ya, masih lengkap banyak yang rawuh ini. Nanti setelah itu baru kita tanya jawab. Ya, biar monggo, tidak silakan, tersisa ayo. seperti yang kemarin. Monggo untuk di-on-kan dulu kameranya, siap ya? Pak Agus, kemudian Bu Andarina, lalu Bu Sri Ayu, silakan, lalu kemudian Bu Arlina. Monggo silakan Bu Arlina untuk diaktifkan kameranya, kemudian Bu Fatimah Ahmad, monggo. Lalu Bu Andri, Pak Andri apa Bu Andri nih? Pak Andri ya. Kemudian Pak Supardi, monggo. Lalu kemudian Bu Dwi Utami. Satu lagi adalah Bu Ismu Zaroh. Monggo diaktifkan dulu kameranya, kita sebentar saja. Ya. Sebentar saja untuk kita ambil gambarnya bareng-bareng ya. Oke, siap ya semuanya. Monggo Bu Fatimah. Bisa dibuka kameranya? Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita langsung ya foto terlebih dahulu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. Jempolnya begini. Ya. 1, 2, 3. Sudah? Ya. Oke, matur nuwun dan kita langsung ya tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Ini yang di chat ada nih dari Ibu Dini. Ya. Ini saya langsung ke chat dulu, yang lain silakan untuk raise hand. Ada Ibu Ismu tadi ya. Monggo silakan Bu Ismu Zaroh. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustazi, kejenuhan itu ada dialami di setiap hari, tetapi untuk mengubah harus dengan ilmu. Untuk itu, yang sering mangu-mangu dengan alasan sudah tua, sudah mau pensiun dan sebagainya. Ini tadi sudah ya dijawab ya? Sudah. Dan sudah. Kemudian yang berikutnya. Bagaimana cara menjaga supaya tetap semangat terjaga, apalagi di dalam dunia usaha tantangannya luar biasa. Memang luar biasa ya, ini tantangan di dalam kita bekerja ya, di kantor ini banyak sekali, tidak hanya hal yang menyangkut tentang perkantoran, tetapi yang namanya fitnah dalam kita bekerja pun sebenarnya juga ada. Dan bagaimana cara menjaga ini semuanya, kita tetap semangat menghadapi itu semuanya. Begitu ya? Ya. Monggo silakan untuk dijawab. Ya. Untuk Ibu Dini ya. Ada satu kalimat Ibu ya, yang kalimat ini menurut saya sangat powerful gitu ya. Saya belajar kalimat ini itu ketika saya ikut menjadi seorang coach ya, menjadi seorang profesional coach ya. Nah, malam ini saya bagikan untuk Bu Dini ya.
Pertanyaannya sederhana sebetulnya ya. Apalagi yang harus saya kerjakan agar kondisi bisnis saya jadi lebih baik? Coba ya. Pertanyaannya seperti itu aja. Ya. Apalagi yang harus saya lakukan, apalagi yang harus saya perjuangkan, apalagi yang harus saya kerjakan ya agar bisnis saya bisa menjadi lebih baik. Nah, itu Bu Dini ya. Maka ketika penjenengan mengajukan pertanyaan seperti itu, ya, semangat penjenengan itu pasti akan tetap terjagai. Kenapa? Karena penjenengan akan berusaha menjawab pertanyaan penjenengan sendiri. Ya, mungkin penjenengan akan melakukan riset, mungkin penjenengan akan melakukan pengamatan, mungkin penjenengan akan melakukan kemitraan dengan pihak lain dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti itu, sudahlah, saya jamin semangat Anda akan terus terjaga. Makantar-kantar, kira-kira begitu ya. Itu ya untuk Bu Dini, semoga bisa menjawab ya. Kemudian untuk Ibu Sri Ayu, ya, Bu Sri Ayu, silakan, monggo dibaca, Bu Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam saya dengan warahmatullahi Sri Ayu. wabarakatuh. Ini dengan Sri Ayu. Ini seorang mahasiswa. Oh, ternyata Oh, masih ternyata ya. mahasiswa. Oke, izin untuk bertanya. Ya. Nyambung pada pembahasan sebelumnya mengenai paradigma dulu yang menyebutkan soal yang sulit dikerjakan oleh siswa adalah soal yang tetap sebentar. Soal yang bagus. Soal yang bagus ya. Jadi soal yang sulit dikerjakan oleh siswa adalah soal yang bagus. Namun sebenarnya soal yang bagus itu ya, yaitu adalah soal yang bisa dikerjakan oleh siswa tetapi tetap menantang. Ya. Pak, soal yang mudah namun tetap menantang itu contoh soalnya seperti apa ya? Nah, sebelumnya terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, terima kasih Mbak Sri Ayu. Oke, Ya. monggo Pak. Oke. Ya, oke, baik ya. Ternyata masih mahasiswa ya. Terima kasih ya Mbak Sri Ayu ya. Ini contoh ya, misalnya nih, malam ini Pak Ir membuat soal, malam ini gitu ya, Pak Ir membuat soal. Ya. Soalnya itu begini, ya. Soalnya ya. Pak Ir kan ngajar tentang leadership ya, tentang kepemimpinan ya. Maka Pak Ir menggunakan pendekatan bahwa kepemimpinan tidak hanya sekedar pengetahuan kepemimpinan ya, tetapi harus masuk sampai pada sebuah kesadaran ya. Maka contoh soalnya begini ya. Andai kata kamu ya siap maju menjadi calon ketua senat mahasiswa ya. Cobalah kamu lakukan analisis SWOT pada diri kamu ya. Apa kekuatanmu? Apa kelemahanmu, ya, apa peluang yang bakal kamu dapatkan dan apa tantangan yang bakal kamu hadapi. Tuh, ya. Itu soal itu kan mudah itu. Ya, mudah kenapa? Ya karena tentang diri sendiri kok, gitu loh, ya. Tapi menantang. Kenapa kok menantang? Karena si mahasiswa Pak Ir minta untuk melakukan analisis SWOT pada dirinya. Ya, jadi kalau selama ini dia lebih banyak melihat orang lain, maka dengan soal itu Pak Ir memaksa dalam tanda kutip gitu ya untuk mereka itu kembali kepada dirinya. Ya, akhirnya apa? Harapannya setelah menjawab itu si mahasiswa menjadi semakin sadar. Oh, ternyata apa? Tuhan memberikan kepada saya keunggulan seperti ini. Tuhan memberikan karunia kepada saya kelebihan seperti ini. Tapi selama ini barangkali saya tidak pernah manfaatkan itu dengan baik. Ya. Oh, ternyata saya punya kelemahan yang harus saya eliminir, yang harus saya kurangi. Nah, gitu loh ya. Nah, itu adalah satu contoh ya soal yang mudah dan menantang. Nah, gitu ya. Oke, nah kemudian yang berikutnya silakan Bu Yun. Sebelumnya yang tadi ada, ini ke saya ya, Bu Yuyun. Oke, mohon maaf karena kamera eksternal tidak terbawa, sehingga tadi sempat tidak keluar
gambarnya gitu nggih. Ini sedang mendua dengan kegiatan BIMTEK pengawas secara luring di PMP Jateng. Mohon maaf nggih. Ilmunya sangat bermanfaat unje sami-sami Bu. Kemudian informasi tambahan juga sangat bermanfaat. Padahal tadi siang saya sedang usulkan tentang kegiatan parenting untuk tindakan preventif anti kekerasan di sekolah. Wah, luar biasa sekali ini. Yang ini sekarang sangat banyak ya, bully membuli ini juga sudah sangat merambah kemana-mana. Nggih, matur nuwun Bu Ismu Zaroh nggih. Apresiasinya juga, dan mudah-mudahan Bu Ismu Zaroh selalu dimudahkan ya dalam segala urusan tentu saja. Dan kalaupun mendua tetap fokus pada sesuatu hal yang panjenengan bisa manfaatkan dan bisa pantengin nggih, yang ada di laptop panjenengan, dan Saya mudah-mudahan simak Bu, saya menyimak tadi. Alhamdulillah, dan ini luar biasa sekali. Kemudian ada satu lagi, oh sudah, ya sudah itu. Monggo yang lain kalau misalnya mau raise hand dipersilakan, atau Pak Ir mau komentar dulu tentang Bu Ismu Zaroh, monggo dipersilakan. Ya, matur nuwun ya Bu Ismu Zaroh. Artinya Ibu sudah melihat satu fenomena dengan sangat terang ya, bahwa orang tua pun mesti diberikan bekal yang terus-menerus ya. Kenapa? Karena peradaban manusia itu sudah mengalami perubahan. Ya, anak-anak zaman sekarang dibandingkan dengan ketika kita masih jadi anak-anak tentu sangat berbeda. Maka cara pendekatan pun juga harus dengan cara yang berbeda. Ya, maka sekedar ilustrasi saja ya, Bu Ismu Zaroh, misalnya gitu ya. Nanti sekolah itu bisa punya program yang kami bisa bantu ya untuk bisa kami desainkan ya. Jadi misalnya tadi 1 tahun ya untuk orang tua siswa itu mendapatkan 6 kali pertemuan, katakanlah begitu, atau 6 kali topik, tapi topik itu ada benang merahnya. Ada benang merahnya, bukan topik yang terpisah-pisah gitu ya, tetapi terintegrasi ke dalam sebuah tema besar gitu ya. Nah, kemudian nanti dari 6 kali pertemuan itu ya, misalnya kami bisa memberikan free untuk 2 kali, untuk 2 kali pertemuan. Nah, kemudian nanti yang 4 kali pertemuan silakan nanti bisa berbayar, dan berbayarnya pun juga tidak banyak. Ini satu contoh ya, satu contoh. Untuk 4 kali pertemuan ya, satu orang tua itu misalnya bisa membayar 100.000. Berarti setiap kali pertemuan itu kan investasinya kan hanya 25.000. Padahal ilmu yang didapatkan nanti itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk untuk keluarga. Nah, ini kalau sekolah punya agenda seperti ini, saya percaya kepercayaan orang tua kepada sekolah itu pasti akan meningkat itu. Ya, pasti ya. Kemudian perhatian orang tua kepada sekolah juga pasti akan meningkat, karena nun sewu ya, kita orang Jawa misalnya gitu. Kalau kita diberi kebaikan oleh orang, itu pasti akan merasa berutang budi gitu loh ya. Maka sekolah punya program itu orang tua lebih banyak untuk bisa memberikan support, memberikan dukungan ya. Jadi tidak adalah yang kira-kira berseberangan gitu ya dengan sekolah gitu ya. Nah, itu kalau memang sekolahnya Bu Ismu Zaroh itu misalnya mau menggunakan pola seperti itu, insya Allah ya HDI Management Center siap untuk menjadi mitra, siap untuk menjadi partner. Mekaten komentar saya. Ya. Terima kasih, matur nuwun informasinya, Bapak. Sami-sami loh. Ibu itu ngasolnya di mana, Bu? Saya di Cabang Dinas 13, Bapak, di Kendal, Kota Pekalongan, Batang. Oh, begitu. Oh, Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Okay. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau kepingin untuk bisa raise hand langsung, monggo silakan. Ini yang di chat masih ada loh, Bu Yun, yang di chat ini dari Pak Muhammad Dede. Oh iya, ini Pak Muhammad Dede ini ya.
Ye. Assalamualaikum, mohon izin ini, mohon cara membangkitkan orang malas. Nah, bagaimana sih cara membangkitkan orang yang malas? Iya. Ya, oke ya. Oke. Orang yang malas itu ya, itu ciri-cirinya itu ada 3. Tapi nanti bisa ditambah sendiri gitu ya. Orang malas itu ya pingin istirahat walaupun belum capek. Itu ciri yang pertama gitu ya. Kepingin tidur walaupun belum ngantuk gitu ya. Terus yang ketiga, kepingin makan walaupun belum lapar. Kira-kira gitu itu. Itu apa? Itu ciri apa? Ciri orang malas itu begitu gitu ya. Kalau ada ciri-ciri yang lain monggo silakan bisa ditambahkan. Nah, terus bagaimana caranya ya untuk bisa membangkitkan kembali orang yang malas begitu ya? Maka yang pertama Pak Dede ya, itu kita mesti apa ya? Kita mesti mengenali betul ya orang itu ya. Dia itu punya kata kunci apa gitu loh ya. Nah, kalau misalnya kata kuncinya itu adalah apakah kamu masih punya cita-cita besar ya? Atau kata kuncinya, apakah kamu tidak ingin menderita seumur hidup? Misalnya gitu loh ya. Ini tergantung pada apa? Pada si pribadi orang malas tadi itu. Apakah dia lebih bisa dimotivasi dengan hadiah atau bisa dimotivasi dengan ancaman? Ya. Nah, ini ada hubungannya Pak Dede ya. Kalau apa? Kalau sudah tahu orang malas itu termasuk kategori eksternal, ekstrovert atau kategori introvert gitu ya. Dalam Kalau istilah spin. ya ini istilah yang ada di dalam Stephen ya, tes Stephen ya. Jadi untuk bisa mengetahui apakah orang itu eksternal apa ekstrovert atau introvert itu memang perlu dites. Nah, misalnya ini contohnya ya, contohnya ketika orang itu disanjung, dipuji gitu ya. Lalu dia misalnya lebih bergairah, maka itu salah satu contoh orang yang ekstrovert ya. Tapi kalau misalnya orang ditakut-takuti, orang diancam, ya itu kemudian dia segera bergegas, misalnya, maka itu adalah orang introvert itu. Kira-kira ciri mudahnya seperti itu. Nah, maka ketika ada orang dimotivasi dengan hadiah, dimotivasi dengan pujian, dimotivasi dengan apresiasi, kemudian dia itu senang, dia itu suka. Maka cara membangkitkan orang malas tadi itu ya dengan apa? Dengan memberikan apresiasi, dengan memberikan pengakuan, dengan memberikan support, dorongan dan seterusnya. Ya. Tapi kalau yang malas tadi itu lebih kena dengan apa? Dengan ancaman, maka kita bisa menyampaikan kepada orang itu, ya. Kalau kamu tidak kepingin menderita selamanya, maka lakukanlah seperti ini, bukan yang seperti ini. Ya, kalau kamu tidak kepingin lebih terpuruk daripada hari ini, maka kamu bisa melakukan ini, tapi tidak melakukan ini. Nah, kira-kira begitu, ya, begitu Pak Dede ya. Jadi ini tergantung pada jenis orang malas tadi itu, ya, apakah ekstrovert ataukah introvert, ya. Dia lebih senang dengan apa? Dengan sesuatu yang bersifat penghargaan ya atau dengan sesuatu yang bersifat hukuman. Begitu. Monggo Bapak Ibu masih ada yang mau barangkali raise hand, monggo. Pak Ahmad Abdurrahman barangkali. Monggo. Apa ya? Gini Pak, boleh nggak saya lebarkan acara ini kan sebenarnya kan masih individu-individu ini kan bicara pribadi masing-masing. Kalau saya tarik ke tingkat nasional, misalnya poin 5 di sini. Poin 5 itu ingat kembali misi dan tujuan Anda bekerja. Ya. Kalau saya jadi wali kota kan bekerja juga namanya kan. Betul. Jadi gubernur bekerja juga. Ya. Jadi presiden kerja juga. Nah kalau poin 5 ini dipahami oleh orang-orang yang punya posisi semacam itu, bekerja atau ibadah, bekerja melayani, saya pikir itu bisa dikonek kezaliman, ketidakadilan itu, korupsi segala macam. Kalau mereka paham ini, nah nyampe enggak bagaimana acara ini mereka pahami, enggak terlalu lama kita dizalimi.
ya kan? Nah, Ya, ya. dibohongin terus. Nah, bagaimana poin 5 ini bisa kita tarik ke atas ke yang punya kekuasaan atau penguasa? Itu aja Ya, Pak. Ya. ya. Dikembangkan di mana itu? Baik ya. Makasih Pak Abdurrahman ya. Eh, upaya yang kami lakukan itu adalah memang pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Eh, acara kita itu kan direkam ya, direkam, kemudian nanti rekamannya diedit, lalu masuklah ke YouTube, nah gitu Pak ya. Kalau misalnya, kalau misalnya Allah itu berkehendak Pak Ya, Abdurrahman ya, iya. itu ada nanti orang yang melihat YouTube tadi itu, misalnya gitu ya. Ya, iya. Siapa tahu loh ya, apa yang ada dalam YouTube itu nanti tersampaikan juga kepada pihak-pihak lain. Nah, gitu Pak. Mudah-mudahan lewat Iya. media sosial ya kita itu melakukan edukasi itu nyampe kemana-mana. Itu Insya harapan kami seperti itu Pak Abdurrahman. Amin, insya Allah. Ya, baik, baik. Ya. Nah, Terima termasuk kasih. Bapak Ya, Ibu, ya termasuk Bapak Ibu yang ya, menjadi ya. peserta aktif, ya kami mohon bantuan, gitu ya, mohon bantuan. Monggo nanti YouTube itu bisa dikirimkan kepada saudara, dikirimkan kepada tetangga, kepada kawan, kepada relasi. Nah, itu monggo silakan ya. Siapa tahu itu jadi wasilah gitu ya, terbukanya hati dan pikiran ya untuk menyikapi bahwa bekerja itu adalah ibadah, Ah, bekerja itu adalah melayani, kan ya, gitu kan, gitu. ya. Ya. Jadi begitu kurang lebih tanggapan saya Pak Abdurrahman. Ya, terima kasih banyak, Nur. Ya. Sama-sama. Mantap itu Oke. ya. Terima Insya kasih Allah. Pak Abdurrahman ya, Ya, baik. yang sudah memberikan dukungannya, pertanyaannya dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya masih ada yang bertanya? Mau bertanya, monggo. Masih ada waktu sekitar 3-5 menit. Ya, ya, ya. Kita sudah hampir setengah 10. Monggo, dipersilakan. Sebelum saya berikan juga sedikit nanti kesimpulan ini, yang tadi barangkali masih ada sesuatu hal yang masih ganjel, monggo. Ada Pak Bu Agus, Arlina, barangkali Mbak Pak Arlina, Agus atau Bu Pak Setio, Arlina atau Pak atau Bu Setio. Sri Rahayuningsih. Ini ada Bu Sri Rahayuningsih. Barangkali mau bertanya, monggo. Ada atau Bu Andarina? Ya, Bu Andarina. Barangkali ada yang bertanyakan, Bu? Jadi, tadi disebutkan juga bahwa dalam kita bekerja itu banyak juga sesuatu hal yang jenuh, yang membuat kita itu jenuh, kemudian dalam kondisi yang rutin, ya rutin. Kalau kita menciptakan sesuatu hal yang rutinitas terus-menerus kan memang kita menjadi jenuh. Kemudian bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan bahwa kita mestinya berinovasi. Kemudian melawan fitnah tadi ya, melawan fitnah itu harus dengan seperti apa? Tadi juga sudah disebutkan Pak Irianto. Kemudian juga bagaimana sih kita ini keluar dari rutinitas, ya entah itu dengan memberikan satu cara yang lain. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa ada sesuatu intrik ya yang di kantor. Kemudian apa yang kita lakukan tadi juga sudah disebutkan Pak Irianto seperti apa. Nah, intinya memang bahwa sesuatu masalah yang kita miliki itu tidak perlu untuk selalu dipegang terus-menerus, ya. Kenapa? Karena satu saat kita juga harus meletakkan itu masalah terlebih dahulu, kemudian kita berekreasi dan seterusnya tadi disebutkan Pak Irianto. Setelah itu kita pegang lagi masalahnya. Tidak untuk dihindari, tetapi agar kita tidak stresnya terus-menerus, ya. Tadi disebutkan begitu, dan kemudian bisa dipegang kembali, tapi dipegang ini untuk dilepaskan. Artinya apa? Untuk diurai masalahnya agar masalah itu segera terurai dan selesai. Ya, maksudnya seperti itu tadi ya disebutkan Pak Irianto. Nah, itu sedikit yang tadi disebutkan ya dalam acara diskusi kita ini. Monggo, siapa lagi yang mau menambahkan? Bu Andarina, ini kayaknya sudah on cam ini, barangkali mau bertanya, monggo Bu.
Oh iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gini Pak, kebanyakan teman-teman itu mereka itu menjalankan suatu pekerjaan itu hanya sudah menjalankan apa ya kewajiban gitu ya Pak. Jadi Oke. mungkin kalau itu mungkin terpaksa karena suatu bukan misalkan tidak disukai tapi harus dijalankan, itu Oke. kan akan menimbulkan sesuatu yang membuat kita itu mudah jenuh, mudah apa ya jelek itu lah kalau orang Jawa bilang ya Pak ya. Ya. Oke. Karena mungkin kebanyakan orang sekarang ini saya amati itu termasuk teman-teman saya itu banyak yang tidak punya impian Pak. Jadi kenapa kadang-kadang wah impiannya apa ya? Kadang-kadang kan kemarin di SWA loh itu kan impian gratis gitu ya Pak. Kenapa nggak nggak dimiliki gitu? Nggak usah beli, nggak usah kita nggak perlu apa ya? Nggak biaya gitu ya. Betul. Tapi ya kenyataannya di luar sana itu ya itu tadi gampang putus asa, gampang down gitu kan. Nah, ini Ya. yang mungkin seperti Bapak ya sebagai seorang motivator kan tidak semua orang itu tertarik ya Pak untuk mengikuti hal-hal seperti Bapak saat ini ya. Oke, Itu oke. sebenarnya rugi banget gitu ya. Seperti saya Ya, ya. yang selama ini ya dulunya nggak seperti ini gitu loh. Jadi eh, ini adalah suatu apa ya kesempatan mungkin seperti saya berumah tangga gitu ya punya ilmu yang Bapak sampaikan itu akan berdampak luar biasa ya sebagai karena tugas ibu kan banyak sekali ya Pak apalagi Benar. nanti kalau kita punya nilai punya value yang bisa dibagikan ke teman-teman ya kalau mungkin ada yang punya bermasalah atau masalah diri kita sendiri aja kadang-kadang kan bingung ya Pak gimana mau memberikan sesuatu kepada teman-teman atau sekitar kita Oke. gitu. Tapi luar biasa, terima kasih sekali Bapak Irianto. Ya. Saya orang Dukuh Pak, Bapak sering ini ya Pak kajian di Dukuh gitu. Itu Jalan Bantul. Iya, tempatnya Pak Agni. Oh. Ya, Ya, ya. paham, Oke, paham. oke. Oke. Iya, terima kasih sekali Pak atas ilmunya. Semoga Ya. nanti juga bisa ditularkan ke teman-teman juga. Oke. Ya, terima kasih Bu Andarina. Oke. Iya, Ya. Oke. Mau Jadi ditanggapi Pak Ir? apa singkat saja. Jadi begini Bu Anderina, ada sebuah resep gitu ya, sebuah resep ya yang berbunyi begini ya, atau bukan resep ya, tapi sebuah ungkapan yang bagus untuk kita ikuti gitu ya. Bersyukurlah, berbahagialah jika Anda berkegiatan, bekerja sesuai dengan passion Anda, gitu ya. Sesuai dengan apa ya, dengan hasrat Anda, gitu ya. Tapi kalau Anda pada akhirnya berada di dalam satu pekerjaan, satu aktivitas yang nggak sesuai dengan passion Anda, tetap ada caranya. Apa itu? Cintailah apa yang Anda kerjakan. Cintailah apa yang Anda lakukan. Kenapa sih cinta bisa mengubah sesuatu yang luar biasa itu? Ya, coba zaman dulu gitu ya, itu berkeluarga nggak pakai pacaran gitu ya Bu Andalina ya. Ya, banyak yang dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing kan gitu ya. Maka kemudian muncullah kalimat tresno mergo seko kulino gitu ya. Jadi karena apa? Karena terus-menerus akhirnya apa? Jadi cinta. Nah, cinta itu sebagai akibat. Nah, malam ini saya mengajak cinta itu sebagai sebab, bukan sebagai akibat. Ya, jadi cintai yang kita kerjakan, cintai yang kita lakukan, meskipun awalnya itu enggak sesuai dengan passion kita, percayalah, ya lama-lama kita akan tumbuh passion kita pada apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan. Nah, begitu ya kan? Karena apa? Karena banyak sekali kan orang yang akhirnya apa? Tersesat di jalan yang gitu ya. Dia tersesat sebetulnya, tapi di jalan yang benar gitu ya. Dia awalnya the power of kepepet gitu loh Bu Andalina ya. Jadi karena kepepet akhirnya apa?
mengerjakan itu. Kalau dia berbisnis karena kepepet, ya bisnis tentang itu. Tapi ketika lama-lama bisnis itu ditekuni, dicintai, maka insya Allah itu menjadi apa? Sumber kerahmatan dari Allah yang luar biasa. Makanya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, kalau orang menggugurkan kewajiban itu pasti tidak ada cinta di situ. Sehingga namanya bekerja itu ya rutinitas saja, tidak ada nilai tambah apa-apa. Tapi ketika ada cinta di situ, pasti ya lebih berbobot, lebih berkualitas hasil dari pekerjaan itu. Begitu Ibu Anderina ya yang Alhamdulillah. Ya, Iya, makasih iya. Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu tidak terasa ya sudah banyak sekali yang kita jalani pada malam hari ini. Seperti itu juga ya Bu Andarina. Pengalaman hidup saya juga hampir sama Bu. Saya ini adalah keluaran dari Fakultas Biologi yang tapi juga suka menyukai psikologi. Tapi ketika di kantor itu saya pernah dipasrai untuk belajar keuangan atau dipasrai di bagian keuangan. Betapa stresnya. Saya 3 bulan itu menjalani itu selama 3 bulan itu stres betul. Tetapi setelah saya berdamai dengan keadaan bahwa saya harus bisa tentang keuangan, ternyata memang keuangan itu sangat bermanfaat. Dan ternyata pula setelah saya jadi pimpinan, saya melek keuangan itu jadi bisa ngontrol Bu ke bawah. Oh ini yang salah, ini salah, ternyata yang ini gitu. Jadi ketika saya masih ada di apa namanya di bagian staf tahu ya tentang keuangan itu seperti itu. Nah akhirnya ketika saya berdamai dengan keuangan saya bisa. Ternyata saya bisa juga belajar keuangan dan akhirnya pun ini sangat bermanfaat untuk ngontrol ya termasuk saat ini ya di kami di ADI Management Center itu saya sangat bisa mengontrol bagaimana sih non-tulen ya tentang keuangan, tentang apa namanya debit kredit, tentang bagaimana neraca keuangan. Akhirnya saya belajar seperti itu dan akhirnya bisa, dan itulah yang saya pakai untuk mengontrol tentang keuangan. Gitu Bu, jadi tetap ada manfaatnya. Gitu ya. Bapak Ibu semuanya tidak terasa ini sudah setengah 10 lebih 5 menit atau lebih 30 menit 35 menit dari jam 9 ya. Maka itu saja terlebih dahulu yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa dimanfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Dicoba ya Bapak Ibu, kalau tidak dicoba dengan ilmu ini percuma ya kita mendapatkan ilmu seperti ini. Monggo dicoba. Nanti apa yang sudah disampaikan ya Pak Irianto atau diskusi kita ini coba diterapkan di kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit, tapi tetap selalu dicoba dan dicoba. Kalau begini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Misalnya begitu ya. Ini mudah-mudahan ada hal yang sangat bermanfaat dan saya berikan waktu 2 menit untuk Pak Irianto untuk closing statement ya, monggo. Ya, baik ya. Bapak Ibu yang saya hormati, diri kita ini itu ada banyak sekali pribadi-pribadi yang Tuhan kirimkan ke dalam diri kita. Ya, kita punya namanya si berani, tapi kita juga punya si takut. Ya, kita punya si yakin, tapi kita juga punya si ragu, gitu ya. Maka ketika kita pingin ya melawan kejenuhan dan kejumutan, maka panggillah bagian dari pribadi kita itu yang serba ceria, yang serba optimis ya, yang serba kreatif. Nah, itulah yang mestinya kita panggil, kita aktifkan ya. Terus caranya bagaimana untuk bisa melakukan itu semuanya? Ya, caranya tentu kita harus dengan sebuah kesadaran. Ya, kita berkomunikasi dengan diri kita, misalnya apa? Wahai sisi kreatif dari diriku, ya, silakan kamu bisa aktif. Ya, wahai sisi keceriaan pada diriku, silakan kamu bisa aktif. Kamu bisa mendominasi ya dalam kehidupanku ini, misalnya begitu ya. Tapi tentu ya ada proses-prosesnya. Nah, untuk seperti itu memang kita perlu belajar ilmunya, namanya ilmu hipnosis.
Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat gitu ya, Bapak Ibu bisa belajar tentang itu semuanya dari tim kami ya di HDI Management Center ya. Saya kira begitu, Bu Yun, closing statement saya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya oleh Bapak Ibu peserta. Ya. Jadi terima kasih Pak Irianto dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga ini ya sudah ada banyak hal ya yang bisa kita manfaatkan di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengulang kembali ya. Nanti materi ini di YouTube, tapi memang butuh proses beberapa hari Bapak Ibu untuk bisa mengunggah ke YouTube karena ya prosesnya untuk bisa dari record ini kemudian masuk ke YouTube. Begitu. Kalau kita ini konsultasi Japri boleh? Boleh, silakan Pak. Ada hal yang ya, monggo silakan. Japri langsung ke Pak Ir. Ya. Monggo ke Pak Ir atau ke saya dipersilakan. Insya Allah. Kalau mungkin ya itu kalau parenting mungkin alamatnya ke saya, tapi kalau yang lain tadi tentang hal ini monggo langsung ke Pak Ir juga boleh. Baik. Atau kalau misalnya mau di grup juga boleh loh Pak, biar yang lain juga tahu ya. Baik. Artinya bisa menyelesaikan masalah semuanya gitu. Monggo. Kalau itu bisa dipublish ya. Tapi kalau misalnya ini urusan pribadi ya tidak perlu dipublish di grup. Ngaten Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kurang Pak Ir. Bapak Ibu semuanya, salam kilat. Terima kasih Bapak. Allah bisa Ibu. bersua lagi dalam lain kesempatan. Sampai jumpa lagi di materi yang lain lagi. Aturun Pak Ir. Tetap Amin. Pak tetap Setio. stay di situ. Maaf nih kameranya tertinggal. Ya, kita sama-sama Bu. bareng-bareng ya. Aturun. 1, 2